Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Gaudentius, uskup dan pengaku iman. Gaudentius dilahirkan di Brescia, Italia pada pertengahan abad keempat dalam sebuah keluarga Kristen yang saleh. Orang tuanya menyerahkan pendidikan iman Gaudentius kepada Santo Pilastrius, uskup Brescia. Gaudentius tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa yang bijaksana, saleh, dan cakap sehingga orang-orang sekotanya sangat mencintai dan menghormati dia. Ketertarikan Gaudentius pada hal-hal rohani sangatlah tinggi. Untuk perkembangan hidup rohaninya, Gaudentius meninggalkan daerah asalnya dan berangkat ke Tanah Suci untuk berziarah ke tempat-tempat suci di mana Yesus hidup. Maksud berziarah itu ialah untuk membebaskan diri dari semua pujian orang sekotanya. Tetapi maksud ini tidak semuanya tercapai. Karena Imam Brescia dan seluruh umat Brescia dengan suara bulat memilih dia sebagai uskup Brescia menggantikan uskup Pilaster yang telah meninggal dunia. Semua uskup lain yang di bawah pimpinan Uskup Agung Ambrosius berkumpul dan mensahkan pilihan itu. Mereka mengirim surat kepada Gaudentius yang sedang berada di Kapadokia, Asia Kecil, agar segera pulang untuk memangku jabatan sebagai uskup Brescia. Mendengar berita itu, Gaudentius tidak bisa berbuat apa-apa karena rasa hormatnya yang besar kepada Uskup Agung Ambrosius. Ia lalu pulang ke tanah airnya dan ditahbiskan menjadi uskup Brescia pada tahun 397. Sebagai gembala umat, Gaudentius memusatkan perhatiannya pada hal pengajaran agama dan pendidikan iman bagi umatnya. Khotbah-khotbahnya mengandung pengajaran iman yang jelas dan konkret sehingga menarik simpati umat kepadanya. Beginilah kata Gaudentius, Roh Kudus memang telah dicurahkan kepada kita masing-masing. Apakah kita sudah mengandalkan Roh Kudus hari ini dalam tindakan-tindakan ataupun keputusan-keputusan yang kita buat hari ini? Tidak mudah dalam menjalani hidup ini. Di dalam hati ada keinginan berbuat baik, mengatakan yang baik, memilih jalan yang baik. Tetapi ada saat-saat di mana walaupun keinginan kita baik, nyatanya malah kita mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati orang lain, memilih jalan yang salah, dan berbuat tidak baik atau mengecewakan orang-orang lain. Di saat inilah kita membutuhkan belas kasih Tuhan, perlindungan, kekuatan, dan bimbingannya. Gaudentius tidak segan-segan mencela semua orang Kristen yang hidup tidak sesuai dengan ajaran iman. Dengan penuh pengertian ia menasehati orang-orang itu agar kembali kepada hidup yang sesuai dengan ajaran iman. Gaudentius meninggal dunia pada tahun 420 di kota kelahirannya, Brescia. Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik memang sama dan aktual sepanjang masa. Wahyu, sabda yang menjadi manusia adalah kekal. Santo Gaudentius mencintai sabda Allah.
Ia bersiarah ke tanah suci Palestina untuk melihat dari dekat tempat-tempat di mana Yesus dilahirkan, hidup, berkarya, menderita sengsara dan wafat, serta bangkit dan kembali ke rumah Bapaknya. Ia kagum dan berkobar dalam semangat sembah sujud kepada Kristus yang tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Gaudentius menolak puji-pujian bagi dirinya sendiri. Kita teringat akan sebuah cerita. Dalam perjalanan pulang, seorang Kristen berjumpa dengan Yesus di pinggir jalan. "Tuhan, saya berhasil membuat orang-orang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan." Dan Yesus tersenyum dan berkata, "Apa gunanya hal itu bagimu, selain membesarkan ego Kristenmu?" Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.